sekarang tiba gilirannya ke sesi selanjutnya, yaitu ide Pandita Empu Acarya Jaya Daksa Wedananda, atau yang lebih dikenal dulu semasa beliau Walaka adalah Profesor Dr. Madi Titip PhD. Jadi beliau ini adalah legenda bagi kita karena berbagai pengetahuan mengenai Hindu kita dapatkan dari beliau. Jadi untuk mempersingkat waktu, yang akan nanti persilakan ide Pandita Empu Acarya untuk membawakan materinya. Tapi sebelumnya, Pak Irawan, apa ada yang disampaikan? Ya, Om Swastiastu, Dharma Bagus, dan Alingsir Sami, Bapak Ibu peserta webinar. Sebelum materi yang kedua, saya menyampaikan absen sudah bisa diisi di chat. Absen ini akan langsung link ke sertifikat. Jadi mohon nama dan email diisi dengan lengkap. Jadi ide Nak Lingsir memang betul-betul fenomenal. Jadi saya masih teringat buku beliau dan Nak Lingsir, Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Ini membawa kami sebagai pedoman di dalam beragama. Ini Pak Agus, lurus dilanjutkan kalau ada yang masih disampaikan. Ini tentu semuanya sudah tidak sabar untuk sesi selanjutnya, yaitu dari ide Pandita Empu Acarya Jaya Daksa Wedananda. Jadi saya persilakan ide Ratu Empu untuk membawakan materinya mengenai serada bakti kepada leluhur. Saya persilakan kepada ide Empu. Om Swastiastu, Karang Sami, para pemilep, para pandita, lanang istri, para pemangku, pinandita, bawati, minab Karang Sami, sana nyedayang nyarengin acara peniki. Yang bangga sekali, Anton masih komunikasi, masih tetap menjalin. Tapi siapa karena bersedia sangat senang untuk tampil menyampaikan apa yang bisa mungkin kami bisa sumbangkan. Itu yang kecil di lautan yang sangat luas begitu. Jadi tadi kami sudah ngirim sama Pak Agus tentang slide PowerPoint, memang terlalu detail itu ya. Saya mulai dengan satu kutipan dari Ramayana Kekawin di Sarga pertama, Wirama ketiga, nomor 3. Guna mante sang dasrate, wero sire ring wede, bakti ring dewa, tarmalupeng pitra puja, masih tesireng swegotre kabeh. Maaf, sudah cukup lama tidak pernah kawin lagi begitu. Jadi intinya sangat mulia, gunawan, ya, sangat cerdas, bijaksana. Apa yang disampaikan oleh De Begawan tadi itu, ya, Sang Dasarate itu. Di samping juga memang ahli weruh ring wede, ya, kemudian Tarmalupeng Pitra Puja, tidak pernah melupakan kebaktian kepada leluhur dan juga mencintai keluarga, termasuk juga masyarakatnya. Pak Agus, saya tadi kirim PowerPoint, nggak ketemu mungkin atau lewat Pak. Jadi saya kirim ulang PowerPoint-nya Pak Agus. Ya. Ini sudah ada di depan, sudah ditayangkan. Jadi memang kami baca karena tidak lagi kuat menghafal begitu ya. Jadi sebenarnya agama Hindu masuk ke Indonesia ini sudah ditandai dengan satu kearifan lokal, tidak masuk begitu saja langsung diterima, tetapi disesuaikan, termasuk Ramayana. Ramayana Kekawin inilah yang tertua di antara semua kekawin dalam berbahasa Jawa kuno, paling besar, di samping paling besar juga isinya
paling indah dikatakan oleh para ahli seperti Purbacaroko yang mengatakan sebagai sesuatu yang tidak tertandingi dari bahasa dan sastranya, juga Zoetmulder, Becks dan sebagainya, itu yang semuanya memuji keagungan kebesaran daripada Ramayana. Dan saya kebetulan sejak anak SD bahkan kelas 4 bahkan kelas 3 sudah diajar saya untuk belajar kekawin oleh kakek saya tentang bagaimana persidangan para burung di hutan yang sering dipakai tarian wayang itu. Kat lu klak saluk lik like lu luting larwaning wiwalik pupuh pakse angu pekse ngipi kipi jar tangwak tanggu pupuk. Apal benar waktu anak-anak kita dengan irama, dengan lagu tersebut, karena memang ini sarana untuk media mempopulerkan ajaran agama lewat sastra. Jadi zaman dulu kalau orang di masyarakat punya lontar, umumnya kekawin, yang samping itu ada tatu-tatu dan sebagainya. Nah, lontar berbahasa Jawa kuno ini yang ditulis abad ke-8 atau 9 Masehi di Jawa Tengah zaman dinasti Balitung dari kerajaan Sanjaya, dinasti Sanjaya, itu dibawa ke Bali sekitar jadi pada masa pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa yang istrinya lebih dominan dari kuasanya daripada suaminya. Dalam prasasti-prasasti dari yang dikeluarkan oleh Raja Warmadewa ini selalu disebutkan Mahurani Sri Dharma Udayana Warmadewa Sri Gunapriya Dharmapatni. Jadi suami dari Gunapriya Dharmapatni adalah Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni, suaminya adalah Sri Dharma Udayana begitu. Dan terjadi Jawanisasi begitu. Jadi tradisi yang sebelumnya memakai sastra berbahasa Bali kuno, prasasti-prasasti itu Om Yokan hampir seluruhnya digantikan dengan prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno, termasuk kekawin-kekawin ini sampai dengan zaman Majapahit masih dibawa ke Bali, seperti Siwaratri Kalpe dan sebagainya itu. Jadi intinya adalah begitu cara orang tua kita memproses mempelajari agama pada masa yang lalu, tapi pesannya yang esensi adalah bakti kepada leluhur. Ini bakti kepada leluhur ini saya dekati dengan kenapa agama Hindu begitu mulus masuk ke Bali atau ke Indonesia begitu. Ini saya berangkat dari teorinya Klukon yang dikutip oleh Kuncharaningrat. Ada 7 kategoris atau 7 unsur budaya yang digunakan oleh leluhur kita. Memang secara genetik penelitian modern orang Bali katanya memang gennya datang dari India, sehingga kita tidak bisa melepaskan begitu saja dengan takut dengan ke-India-Indiaan dan sebagainya begitu, karena genetiknya dari India, sehingga apa yang datang dari India biasanya mudah diterima begitu. Dan tentunya penerimanya tidak langsung mentah-mentah. Kain sari di India itu sampai 5,5 meter, mungkin cukup mahal bagi orang Indonesia, makanya di Indonesia cukup kainnya 1,5 meter atau 2 meter, mungkin begitu dipakai sarung dan sebagainya. Jadi media masuknya pertama adalah mulai bahasa Sanskerta itu. Prasasti bahasa Jawa Bali kuno dulu berbahasa Sanskerta juga, kemudian digantikan Jawa kuno. Dan ada satu yang aneh ya, sebelum Warmadewa Gunapriya Dharmapatni itu masuk ke Indonesia, ke Bali, itu di Blanjong ada prasasti bilingual. Ini menjadi kekaguman daripada dunia para arkeolog, karena prasasti Blanjong ini bilingual. Hurufnya Bali, bahasanya Sanskerta, Bali kuno bahasanya Sanskerta, hurufnya Palawa, bahasanya Bali kuno begitu. Berarti hebat sekali orang di zaman dahulu begitu. Sistem pengetahuan usada, usale, usali, aste bumi di bawah semua, bahkan Meru, bangunan Meru dan sebagainya itu semua berasal dari India, khususnya di utara. Saya pernah didebat dulu oleh seorang teman udah almarhum bahwa di India tidak ada Meru. Ya nengoklah ke Nepal, di Nepal persis seperti apa yang di Bali begitu.
Kemudian organisasi sosial Panglapuan itu salah tulis para makse Samodana itu dalam zaman prasasti sebelum Warmadewa berkuasa. Tapi setelah Warmadewa masuk ke Bali berkuasa, istrinya maksudnya Guneprina Dharmapati, putri dari Dharma Udayana, maka digantilah dengan Pak kira-kira Juru Makabehan dengan Mahasenapati Kuturan yang nama pribadinya Empu Raja Kerta, dan hadir 5 orang pendeta ke Bali waktu itu yang disebut dengan Pance Tirta ini, Pance Tirta atau Pance Resi atau Pance Empu lah begitu, yang menurunkan kemudian para keluarga besar di Bali. Tapi kalau dirunut leluhurnya malah semua itu satu saudara karena turunan Sang Hyang Pasupati begitu. Jadi lewat bahasa, lewat peralatan, sistem sosial dan sebagainya, sampai terakhir kesenian ya, religi bertara datunte di Trunyan dibuatkan meru, upacaranya seperti di India yaitu upacara Mabiseke dengan melumurkan cat warna kunyit supaya seperti di India, dan rupanya sampai sekarang masih berlangsung itu. Kemudian Mahayu-hayu di Mage Mahanawami di Trunyan, dalam prasasti itu Boris menerjemahkan sebagai suatu perayaan saja, tidak disebut. Saya lebih tegas menyatakan bahwa Mahayu-hayu di Mage Mahanawami di Trunyan itu adalah upacara galungan karena intinya adalah Durga Puja begitu. Jadi kemudian sistem kesenian Ramayana, Mahabharata populer semua masuk ke KW dan sebagainya, muncul genre baru, karya sastra baru dan sebagainya. Ini media masuknya agama Hindu sehingga mulus agama Hindu masuk ke Indonesia. Lanjut. Jadi bagaimana kitab suci Weda? Ternyata Weda tidak mengajarkan menyembah Tuhan saja, tetapi juga memuja leluhur. Nah, karena tadi sudah saya katakan orang Indonesia memang sudah punya akar prasejarahnya, sudah memang memuja leluhur, yaitu roh suci leluhur yang dianggap berstana di gunung. Karena itu sampai sekarang kita warisi upacara nyegara gunung begitu. Jadi dan Meru, Gedong dan sebagainya sebenarnya bentuk-bentuk replika daripada gunung-gunung puncak-puncak Meru begitu. Jadi tentang pemujaan leluhur ini memang disebutkan dalam Taittiriya Upanishad itu, Matri Dewa Bawa, ibu adalah perwujudan Tuhan, perwujudan dewa, Titri bapak perwujudan Tuhan. Bahkan Acarya juga para guru, bahkan Atiti, orang yang datang ke rumah kita tanpa memberitahu terlebih dahulu disebut Atiti, tidak memberitahu hari akan datang, itu juga dianggap sebagai dewa, patut dilayani sebagai dewa, demikian. Jadi banyak kitab suci, saya mantra-mantra suci Weda yang mengajarkan bagaimana pemujaan leluhur itu. Saya lanjutkan nih Pak. Bagus ya. Jadi ini tulisannya tidak muncul Dewa Negarinya, tapi dalam teks yang saya kirim juga lengkap, itu bisa di print out. Intinya semogalah yang di bawah paling tengah para leluhur pencipta Soma bangkit, semoga leluhur itu yang sangat lama persahabatan yang mengetahui kebenaran yang dalam keabadian mengaduki kami sesuatu dengan sesuai dengan persembahan yang kami persembahkan. Jadi para luhur ada bertempat tinggal di Angkasaraya, tempat tinggalnya di terang benderang, swah lokal, swarga jadinya. Dan ketika kita setelah kami praktik sebagai pendeta, ternyata kalau ada orang meninggal, roh yang kita panggil itu tidak sendirian ya, tapi dengan roh-roh yang lain yang sudah lebih dulu mencapai alam dewa. Ayantu pitare dewa, ayantu pitare ganam, ayantu pitare sarwam sagana separiwara swadah waradah bawantu swadah dalam pujanya itu. Wahai roh, datanglah kemari. Baik roh yang sudah menjadi dewa, roh yang lainnya semua datang kemari. Kemudian nikmati persembahan ini, buktiantu pitare dewa, buktiantu dan seterusnya. Itu leluhur kita datang beramai-ramai begitu ya. Jadi pemujaan kepada leluhur itu memang ada semacam komunikasi, dan sebagai praktisi yang ikut sering melakukan upacara aben, memang kita merasakan getaran kadang-kadang wajah roh yang kita tidak kenal bisa kita lihat di depan kita begitu ketika upacara berlangsung, apalagi upacara ngaskare begitu, seperti terlihat langsung orang yang meninggal itu mendekatkan diri kepada kami gitu. Lanjut. Bagus ya. Jadi banyak mantram dan roh itu dinyatakan
para leluhur itu ada di alam selatan. Karena selatan itu disebut dengan Daksinem. Jadi ketika matahari menuju arah selatan, ini arah yang dianggap para leluhur itu ada di alam Pitraloka. Dan dewa penguasa Pitraloka adalah Yama. Yama adalah orang yang pertama ke Pitraloka, dan Yama adalah putra Dewa Surya. Karena itu bekal roh pertama kali meninggal itu bubur pitare, atau bubur di Bali terjadi kesalahan ucap, bubur tirate. Bubur pitare itu dipersembahkan oleh orang yang meninggal kepada Dewa Yama. Yama selanjutnya menyampaikan kepada Dewa Surya, karena Dewa Surya adalah penguasa yang bergerak tidak bergerak, yang Atman. Atmanas, Atman, Syagata, Tasutas, Caha, Swaha, itu dalam Mandala 5 Rigveda. Jadi Surya adalah penguasa Atman. Karena itu bentuk bubur pitare itu adalah bubur matahari sebenarnya. Bundar dengan nasinya bundar dengan telur dadar, dan ada padang lepas. Padang lepas itu sesuatu yang memancar. Jadi para leluhur kita duduk bertebaran di angkasa raya di alam selatan, dan pada hari raya beliau datang ke lokasi, ke rumah kita untuk menerima persembahan. Makanya sangat penting ketika kita merayakan galungan ataupun perayaan yang lainnya, ada panulame. Panulame itu memanggil beliau, kalau bisa memang dengan mantra, kalau tidak dengan bahasa biasa, karena orang tua kita sering mengajarkan kepada kita, nggih yang dewan ditiangi sane sampun boleh linggih niki bedur katuran niki sepeniki itu, yang dewan ditiangi sane dorong boleh, dan berluhur tiang sane betenan, itu ada tatanannya. Kalau terutama yang belum diaben tidak boleh dibuatkan upacara di kerajaan dan sebagainya itu. Jadi para leluhur memberikan kekayaan kepada umatnya, ngicen begitu, tetapi beliau memohonkan kepada yang widiri untuk menganugerahkan kekayaan itu kepada kita. Beliau pada alam kebadian, para leluhur telah yang dia tubuhnya kalau sudah diupacarakan ya, dari prete menjadi pitare atau pitre, ini sudah mengalami peningkatan. Dan kemudian nanti dalam upacara terakhir baik di India yang namanya Srada, dan di Bali namanya Atma Siddha Dewata atau Melingyang Dewayang, sudah mencapai badan dewa. Karena itu pemujaan di Merajan seperti Rong Tiga itu Dewa Tridewanam, Trimurti, Trilinggatmanam, Tripurusha, Sudarityam, dan seterusnya. Itu maknanya leluhur kita yang sudah bisa masuk ke alam dewa begitu. Lanjut ya. Jadi Agnilah sebagai pengantar persembahan apa yang kita lakukan dan kita warisi sampai sekarang. Paling tidak asap dupa. Asap dupa itu perjalanannya menuju ke atas. Jadi menuju ke atas itu seperti prasawiya, perjalanan kebalik. Kalau air suci itu turunnya ke kanan, pradaksina. Jadi kalau kita ngambil air yang dalam satu baskom dan lubangi tengah-tengah di tempat yang datar, putarannya pasti ke kanan. Kalau asap katanya di tempat yang tertutup, maka putarannya ke kiri, ke alam, ke atas. Itu kalau kita lihat. Jadi api yang mengantarkan ini baik berupa dupa asapnya dan dipa nyalanya, itu bagi pendeta baik di India maupun di Bali keduanya dipakai. Dupa, dipa, astra ya nama. Kalau dupa agenir, jutir, dupam, samar payami. Kalau dipa, surya, jotir, dipam, samar payami begitu. Jadi ageni sebagai pengantar. Lanjut Pak Agus. Maaf saya gagap dalam hal ini memakai teknologi, belum bisa saya langsung menyiarkan. Jadi yang ageni diyakini sebagai yang mengetahui para leluhur. Jadi leluhur itu ada 2 kelompok di dalam Weda, tapi sebenarnya ada 4 kelompok, karena dalam Weda leluhur kami yang diketahui dan yang tidak diketahui. Tadi juga ada yang menyampaikan leluhur yang kita yang tahu dan yang tidak diketahui. Kemudian leluhur yang sudah lama meninggal dan yang tidak kenal, dan yang baru meninggal yang kita kenal. Kemudian leluhur yang sudah diupacarakan dan leluhur yang belum diupacarakan. Leluhur yang ada di tempat suci, di sorga, dan leluhur juga yang ada di alam neraka. Inilah sentananya harus melakukan karma baik untuk membebaskan leluhur. Lanjut Pak Agus. Jadi
mereka yang dibakar ini tidak apa dengan apinya ini mereka diharapkan dengan asapnya mereka bisa menyatu begitu. Karena amoring, cintia, amor menyatu begitu. Dan ada satu doa yang sumbernya Yajurveda 40:15 Om Wayuranila Mamerta Matedam Basmantam Sariram Kertus Semare Klibis Semare Kertam Semare. Ini mohon maaf tanda diakritisnya saya lupa ngirim font tanda Sanskertanya. Tuhan penguasa hidup pada saat kematian ini, semoga ia mengingat wijaksana Omkara, semoga ia mengingat engkau yang widi, semoga yang kekal abadi, ingat kepada karmanya, semoga ia mengetahui bahwa atmanya kekal abadi dan badannya hancur menjadi abu basma antam. Itu doa yang umum dan di Indonesia saya kira di media sosial juga sudah banyak orang mengucapkan mantra-mantra ini. Lanjut. Jadi berikut ini ada sloka yang dalam Bhagavad Gita yang sering sering disalahartikan kalau saya katakan boleh. Para penyembah dewa akan pergi kepada para dewa, para penyembah leluhur akan kepada leluhur. Mereka yang melakukan kurban yajna kepada roh akan pergi ke tempat roh, dan mereka yang menjalankan bulan suci untukku akan datang kepadaku. Tapi Bhagavad Gita sendiri pun memberikan jawaban dengan jalan apapun yang ditempuh umat manusia, semuanya menuju aku, semuanya aku terima dari manapun menjalan menuju aku, wahai Partha. Jadi apapun yang kau sembah sesungguhnya menyembah aku yang tunggal begitu. Memang leluhur sudah sebutkan tadi sangat dekat dengan alam dewa karena menyatu bahkan kalau sudah sampai tingkatan moksa. Ya, lebih lanjut. Jadi kemudian dalam bentuk bagaimanapun seorang memuja aku, menginginkan aku untuk menyembahnya, aku akan membina keimanan mereka. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa umat Hindu sangat toleran kepada berbagai cara untuk memuja Tuhan begitu. Tidak harus memaksakan begini begitu. Tapi memang untuk orang banyak ada ketentuan yang umum dan ada ketentuan yang khusus. Kalau kita di kamar pribadi, di rumah pribadi, mungkin beda cara kita memuja itu terserah yang bersangkutan begitu, caranya masing-masing lah. Lanjut. Nah, bagaimana pengamalan Pitra Puja? Di Bali ada dua bentuknya, Pitra Yajna dan Dewa Yajna. Jadi kita Pitra Yajna, upacara yang pertama Antiesti. Ya, Antiesti ini untuk melepas atiwahika itu badan. Kalau orang meninggal terikat oleh 5 panca mahabhutanya, apa, teja, bayu, akasa, pertiwi, ya. Kalau sudah dibakar, tinggal badan astral yang halus yaitu teja, bayu, dan akasa saja. Ini yang disebut dengan atiwahika. Disebut juga upacaranya mertiu samsekara. Kalau pita-pinda di Bali, pita itu bubur sebenarnya. Ya, bubur buner begitu. Di Bali yang pilek ya, bubur pitara. Orang Aben kalau itu. Kalau orasnya mewilat bubur yang dimasak di tempat upacara. Yang terakhir upacara serada. Jadi serada di sini bedakan sesaga A panjang di depan. Kalau serada dengan A panjang di terakhir itu adalah faith, keimanan begitu, keimanan. Baik upacara ngaben, mengukur, kami lebih pas menyebut mengukur karena mengukur itu pakai bukur menuju alamat atas, artinya kalau nyekah kabur dengan ngaben karena waktu ngaben juga pakai sekah begitu ya. Kemudian Dewa Pitra Pertista atau Atma Siddha Dewata ini di Bali lebih umum sebutannya ngelinggihang Dewa Yang. Lanjut Pak Gus biar lebih cepat. Ya, jadi menurut kitab-kitab Giriya Sutra dan seterusnya ini sebenarnya apa yang kita lakukan di Bali sebenarnya sumbernya adalah tetap sumbernya di India. Jadi kita nggak bisa melepaskan sampai ngaben di Bali yang kita sebut atiwa-tiwa, di India disebut atiwahika. Ya, bahkan di dalam Agastya Parwa Sut Muldar mengungkapkan atmanya rumuhon winawa ring atiwahika sarira sarirania ikang sarira pinaka sarirang ning atma angpar swarga, jadi jalan menuju ke surga itu. Jadi dibebaskan badan kasar ini sehingga tinggal masih 3 badan, cahaya, bayu, udara itu eter.
Kemudian ketika mengukur supaya dilepaskan lagi upacara roh itu sehingga mencapai penyatuan seradang lingihang bisa menjadi dewa begitu. Lanjut Pak Agus. Jadi demikian sedikit penjelasannya. Kalau kita kenal di Bali Atiwa-tiwa, di Kalimantan Tiwah dan sebagainya, mungkin di zaman dulu itu asalnya dari Atiwahika. Kemudian di dalam Purana disebutkan setelah pembakaran jenazah, roh itu mendapat badan Yatania, Ayatanasana kalau dalam lontar di Bali itu, antara sorga dan neraka untuk menunggu pengadilan yang baik akan disidangkan oleh para dewa menuju ke alam yang sorga, dan yang neraka akan mendapat hukuman begitu. Jadi sedang yang berbakti senantiasa kepada Tuhan yang memperoleh badan dewa atau dewata sesuai dengan iste dewatanya, siapa yang dipuja begitu ya. Contoh adalah Lubdaka. Ini sedikit tentang tentang moksa. Dalam kekawin Siwaratri Kalpa, moksanya Lubdaka itu Sayujya, karena ketika dia direbut oleh raksasa, oleh bala tentara Dewa Gana, semula dilarikan ke neraka oleh Dewa Yama, direbut, dibawa ke sorga. Ketika menghadap Dewa Siwa, Siwa bersabda, "Wahai Lubdaka, sekarang aku berikan hadiah karena kamu melakukan brata yang utama. Pakai baju kebesaranku, masuk ke dalam meruku dan menjadi aku." Akhirnya Lubdaka hilang menjadi Siwa sendiri. Itu konsep sayujianya di dalam Siwaratri Kalpa atau kekawin. Nah, di samping itu pemujaan leluhur sudah menjadi Pitra Dewa lewat Pitra Yadja. Setelah mencapai alam dewa, upacara Dewa Yadja. Makanya di Bali hampir 70%, mungkin 80% pura di Bali adalah memuja untuk leluhur. Di samping juga ada yang memang khusus hanya memuja Tuhan dan para dewa. Ada juga penggabungan begitu ya. Saya lihat di Denpasar, di Pura Dalam ada pura soroh-soroh tertentu. Kalau di Karangasem, di Pura Dalam nggak ada soroh tertentu yang ada di sana. Warga Pasak, warga Pandi dan sebagainya nggak ada begitu. Nah, di samping itu di Bali keluarga-keluarga ini diwarisi babat, prasasti, pemencangan dan sebagainya yang berisi pesan Tebisama. Dan kebetulan Pandita sendiri dari warga Pasak yang terhimpun dalam paguyuban Mahagotra Pansok sama Saptarsi diwarisi Bisama begitu. Misalnya di sini ada Bisama Empu Geni Jaya, ada berapa Bisamanya yang 3 kami kutip. Kita Pasak sadaya metu saking Brahmana yang kuna, wenang kita memperdala, kewenang ia merasita perhanakan nira, pasampakan kita. Jadi orang Pasak ini memang dituntut untuk mendiksa, berwijati, menjadi pandita, tugas menyucikan keluargamu itu paling tidak untuk keluarga kita begitu. Lanjut. Bagus. Ini yang kedua, ini juga masih dari Wisama Empu Geni Jaya. Kamu Pasak memendesa kita pada wenang mujangain apan kita witneng Brahma Jati, sama juga maknanya. Yang ketiga dari Empu Witadharma yang merupakan Pasak Gel-Gel dan seterusnya ini. Kamu Pasak Gel-Gel mendesa tangkas kubayan salahin ngukuin toh jiwa gaduh dangke Pasak makabehan. Maka senanan ngira sang Sabta Pandita, sang Saptarsi, anak-anak yang Empu Geni Jaya ringgiri Lempuyang Madya, hayut kita lupa ring kayangan ngira. Betara makadir ring Lempuyang Madya, ring besuki, ring gel-gel dalam sasila yukti. Muang kayangan betara kabitan dan abakti sanistania dan setemuang sepisan. Wastu kita tananut dengan pasanakan serta nemurunah dan mari aja cengilan ring pasanakan suge gawe kurang pangan. Nah ini untuk dalam dasar gel-gel warga Pasak sudah membuat pura baru melinggiang untuk Empu Gana, karena informasi terakhir di gel-gel tidak ada linggih Empu Gana, yang ada katanya Ratu Pasak sebagai seksi pengerahan massa katanya di sana begitu. Itu informasi yang saya peroleh. Karena informan yang menulis itu katanya masih muda-muda begitu. Kemudian ada lagi Bisama yang lain yang ngatakan panggurahan gua apa aku dewa sekarang sekala pertama yang Baliaga. Ya pan kita ngangkan sanat mameng 3, mameng 4, mameng 5, mamisan, mameng Uma kita sendiri yang nora ngangkan sanat mameng ro. Kita kena dosa sosok pedawa tiba saking kayanganku Empu Witadharma ring bujang putur bujangga dewa itu Lempuyang Madya. Jadi warga Pasak diamanatkan tidak boleh menyebut mepeng 3, mepeng 4, tetapi demikian memisan, meminon, setelah itu bersaudara, asana, menyama begitu. Ini satu lagi Bisama yang saya sampaikan,
kepada dari Bisama Gajah Mada ini ada tersimpan di dalam sebuah babat. Gajah Mada kepada Raja Bali dalam samrangan yang pertama. Udah kita di Pati Bali, kita Sri Cili Kresna kepaksian, ayo takkan rengu orang para pasak lawan bedesa muang pro Bali kabeh. Apan sire dudu wong tanin te. Wahai Raja Kresna Pakisan, jangan tidak rungu kepada tokoh-tokoh Bali ini karena bukan petani Anda dan bukan juga merakyat Anda. Apan sire mareng Bali satu rum kita haneng mareng Bali. Mereka sudah ada di Bali sebelum kamu tiba di Bali. Tanah newaneh sanate maring Bali wamawit saking jauh. Tidak lain itu semua adalah saudaramu. Wenang ngelarangkan tertimang, minta pertimbangan kepada dia. Mendarmu sewake, deketi dengan baik. Wang sang cili Bali hayu melupeng dewa kusalen yang Bali haneng besuke yoga. Juga kurmutuk ikang hayu lupa ngastuti yang regiri tolanggir. Kita konsan rempu sabtu pandita indanu. Ini suruhlah mereka para pendeta dari keturunan tujuh pendeta zaman dahulu angkuhakan kegaduhannya. Kini mengurangi kayangan kekaning Bali Agung berasi desa dan seterusnya. Ini Bisama dari Gajah Mada kepada Raja Sambrangan dalam Sambrangan dulu. Lanjut. Ya. Jadi Bisama ini mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada leluhur, apan kita terus ting Brahmajati, anak-anak yang Pugadijaya. Kemudian yang kedua selalu berbakti kepada leluhur. Hayu kita lali bakti ring pariangan sire sang Pancetirta sani stasiun di dasa temuang. 10 kali odalan itu mesti kita datang gitu. Paling tidak. Apan kita sanak juga memingsan memengruh itu. Mentaati Bisama maka hidup akan sejahtera. Yang kita tinut ring wacanangku kita manggil rahayu keteraja yang tan tinut pepegatan manggil bencana tan pegat manggil rundah subih gawe kurang pangan dan seterusnya. Ya, dikit lagi. Yang terakhir ini yang parah ini. Yang kita kan tunting swadharma kutut darmaning kepanditan mepolgale rerat pu kita manadi ksatria yang ksatria rerat manadi wesya yang wesya rerat manadi suda yang suda rerat manadi we kita uang dia diu gitu. Jadi turun sekali derajat kita kalau kita tidak mengingat tidak mau mempraktikkan swadharma leluhur itu ngetut kemargine debetare istilahnya. Kemudian 6 Bisama itu mempersatukan, memperkuat solidaritas, persemetonan, persaudaraan. Ada trilogi pasak yaitu pertama bakti ring kawitan, ini ring Bisama, wirang ring semeton. Kalau Ida Sinuan menyebutkan ada 3 inti Bisama, Tarma Lupeng Dewa Puja, tidak melupakan pembaktian kepada Tuhan dan para dewa. Tarma Lupeng Pitra Puja, tidak melupakan bakti kepada leluhur, dan Tarma Lupeng warga sesana, tidak melupakan swadharma, sesana, aturan hidup, bergaul dengan masyarakat. Simpulan, jadi saya langsung pada kesimpulan, upacara pemujaan kepada leluhur Pitra Puja berakar pada zaman prasejarah dan ternyata diamanatkan kembali dalam kitab suci Weda serta sastra Hindu lainnya. Bentuk pemujaan atau pengamalannya adalah melalui pelaksanaan upacara Pitrayadnya baik sederhana. Pitrayadnya menurut loncar Pak Pancu Sudatma ini seperti di India, ini sederhana sekali. Sedang maupun yang besar, utama, terdiri dari pengabian mengukur ngelingan deweyang atau yang disebut antiesti, Pitra Pinda dan Serada. Jadi setelah disanakan di pura keluarga, dia berstatus dewa, maka upacara dewayadnya dimelaksanakannya. Dalam lontar Panca Sudatma, upacara Pitrayadnya yang paling sederhana, justru swarganya ada di tengah-tengah mencapai Dewa Siwa, itu kalau baca sebagai referensi. Jadi dan ini sudah dibukukan menjadi lontar, menjadi pedoman sawa prakerti namanya oleh para pendeta di Mahagotra Pasak. Bagi warga umat Hindu di Bali punya warisan seperti warga Pasak leluhur yang disebut Bisama, bertujuan untuk mempertebal keyakinan untuk memuja leluhur, untuk solidaritas dan sebagainya. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan Bisama ini sangat penting? Karena ini mengikat, mewajibkan supaya kalau orang ngerti Bisama, mestinya tidak sampai meninggalkan agamanya begitu. Jadi mereka akan menjadi rendah hati, menjadi taat untuk pelajari agamanya, berbuat baik, kunci untuk membebaskan penderitaan leluhur di alam sana begitu. Demikian saya akhiri. Om Santi, Santi, Santi. Suksema.
Wah, sangat luar biasa nih penyampaiannya Ide Ratu Empu Wedananda. Ini sungguh menjadi cahaya yang menerangi jalan pengetahuan saya sepanjang hayat, dan tentunya juga bagi rekan-rekan Hindu lainnya pasti akan menjadi inspirasi bagi mereka yang menerangi jalan pengetahuannya.